بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, yang jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita bukan menghitung-hitung itu. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa teralamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita di malam yang berbahagia ini adalah tentang cabang yang pertama, cabang yang paling afdal, cabang yang paling utama, cabang yang paling teratas daripada syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Kita telah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang redaksinya dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, yang kita lebih mengenalnya dengan kunyah beliau yaitu Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Dalam riwayat yang lain dikatakan bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Atau dalam riwayat yang lain, iman itu ada 60 sekian cabang. Fa afdaluha, yang paling afdal, fa a'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini adalah sebaik-baik ucapan. La ilaha illallah adalah sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita sekarang. Dan sebaik-baik perkataan ini merupakan dakwah atau inti dari dakwah para nabi dan rasul. Semua dari dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul, puncaknya adalah la ilaha illallah. Dan kalimah ini adalah kalimah ikhlas. Kalau kita menyebutnya adalah kalimah tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi kita semuanya. Barang siapa di antara kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang nyata, dengan keyakinan yang kokoh, niscaya dia akan menjadi orang yang sukses. Niscaya dia akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, niscaya engkau akan sukses, niscaya engkau akan beruntung. Karena
setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang kokoh, niscaya dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu satu kemenangan? Bukankah itu satu kesuksesan ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa makna yang sahih? Apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Jika kita terjemahkan secara letterlek atau kita terjemahkan secara bahasa, secara lughawiyah, maka terjemahannya adalah la tidak ada, yang artinya menafikan. La tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali, Allah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terjemahan ini benar, tapi ada sedikit kekeliruan secara terjemahannya. Kalau misalnya orang liberal menerjemahkan la ilaha illallah ini dengan tafsiran yang lebih lucu lagi. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tuhan yang pertama itu menggunakan huruf besar, huruf kapital. Tuhan yang kedua, Tuhan yang pertama menggunakan huruf kecil, dan Tuhan yang kedua menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini lebih lucu lagi karena membingungkan. Lalu apa makna yang sahih dari la ilaha illallah? Para ulama kita mengatakan bahwa makna yang sahih dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya antara makna yang pertama tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, dengan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata agama-agama lain mengakui bahwa mereka ada Tuhan. Agama Yahudi mengatakan mereka ada Tuhan sendiri. Agama Nasrani mereka mengatakan bahwa mereka ada 3 Tuhan. Begitu juga dengan agama Hindu, mereka mengatakan ada 3 Tuhan. Atau banyak dewa-dewa yang merupakan Tuhan bagi mereka. Jadi secara arti itu tidak tepat, belum tepat. Benar, tapi ada sedikit kekeliruan secara terjemahan. Tidak ada Tuhan, ada Tuhan bagi mereka. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa diuji. Karena kalau kita melihat dari kitab-kitab suci yang lain, mereka itu bukan Tuhan yang murni, ya. Bukan Tuhan yang murni, bukan Tuhan yang awalnya disembah. Artinya sebelum kelahiran mereka bukan Tuhan. Sebelum datangnya mereka bukan Tuhan. Misalnya mereka menyembah Isa alaihissalam. Pertanyaannya adalah siapa Tuhan sebelum Nabi Isa yang disembah bagi mereka? Bagi orang Buddha misalnya, Siddhartha Gautama misalnya, sebelum datang Siddhartha Gautama, siapa yang mereka sembah? Tidak ada yang mereka sembah, kebingungan. Tapi konsep tauhid dalam Islam adalah tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya satu-satunya Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjemahan yang sahih, terjemahan yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita uji. Bisa kita uji secara ilmu perbandingan agama.
dan itu bukan tempatnya sekarang. Ya. Karena bagaimana kita ingin belajar perbandingan agama, tapi Al-Quran saja kita jarang membacanya. Konsep tauhid saja belum kita selesai membacanya. Ya. Paling bentar kita membaca surat Al-Ikhlas, alhamdulillah. Maka kita kokohkan bagaimana pelajaran tauhid kita, barulah nanti insya Allah kita akan menggali bagaimana perbandingan-perbandingan antara agama Islam dan agama-agama yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa makna yang sahih dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pembahasan lain yang tidak kalah pentingnya, bahwa ternyata kalimat tauhid ini atau la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Ada dua rukun utama. Dan kita harus pelajari dengan benar-benar bagaimana dua rukun ini sehingga kita bisa mempraktekkan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ulama mengatakan bahwa rukun dari kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Ada dua. Yang bagian yang pertama disebut sebagai an-nafyu. An-nafyu. Dan bagian yang kedua disebut dengan al-itsbat. Jadi bagian yang pertama disebut dengan an-nafyu dan bagian yang kedua disebut dengan al-itsbat. An-nafyu itu artinya adalah meniadakan, menafikan segala sesuatu. Itu adalah an-nafyu. Sedangkan al-itsbat adalah menetapkan. Bagaimana kita melihat dalam konteks kalimat la ilaha illallah ini? La ilaha. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi kita menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada. Tidak ada satu Tuhan pun yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada. Kenapa? Bagaimana kita ingin menyembah patung, sedangkan patung itu dibuat oleh manusia? Bagaimana kita menyembah manusia, sedangkan manusia itu membutuhkan orang lain? Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan yang lain. Jadi Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai, atau manusia-manusia yang dianggap sebagai Tuhan itu, mereka juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah bagaimana hakikat dari Nabi Isa alaihissalam dan ibunda beliau yaitu Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam kecuali adalah salah seorang di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, tapi beliau adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, the prophet of Allah, salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ummuhu siddiqah. Dan ibundanya yaitu Maryam alaihissalam adalah sosok wanita yang jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada manusia. Dan ini adalah tingkatan tertinggi bagi seorang wanita. Tidak ada wanita yang menjadi nabi, tidak ada wanita yang menjadi rasul, tetapi tingkatan yang tertinggi bagi seorang wanita adalah siddiqah. Bukan nabiyah, bukan rasulah, tapi tingkatan yang tertinggi bagi seorang wanita adalah siddiqah. Yang gelar itu bukan gelar dari Maryam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua, siapa mereka berdua? Maryam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, mereka berdua memakan makanan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari itu? Bahwa Nabi Isa alaihissalam dan Maryam itu bukan Tuhan. Kenapa? Kalau mereka Tuhan, mereka tidak membutuhkan makanan. Kalau sudah makan, biasanya mohon maaf apa yang terjadi? Ketika sudah masuk ke lambung, diproses, ya dibuang ke usus, kemudian terakhirnya ya pergi ke belakang untuk
qada'ul hajah, untuk menunaikan hajatnya. Pantaskah seorang Tuhan memakan, dan setelah memakan seorang Tuhan menunaikan hajatnya? Itu tidak pantas bagi Allah dan tidak pantas bagi Tuhan berlaku seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan la ilaha, tidak ada yang patut satupun disembah. Tidak ada satupun yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Siapapun dia. Matahari, bulan, bintang, malaikat Jibril, malaikat Mikail, patung emas dan sebagainya, tidak ada satupun yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Dan ini kalau kita cukupkan, kalau kita padai sampai di sini, ini adalah keyakinan ateis. Keyakinan ateis. Siapakah ateis? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang tidak percaya kepada semua Tuhan disebut dengan ateis. Kalau kita padai sampai di sini, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, itu kita mengucapkan kalimat ateis. Tidak cukup sampai di situ. Makanya perlu rukun yang kedua untuk membuktikan, untuk mengikrarkan bahwa kita adalah orang yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kecuali Allah. Maka dengan kalimat itu menunjukkan bahwa pertama kita menafikan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sempurnalah ikrar kita sebagai seorang muslim. Berat kalimat ini. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah SAW enggak berani mengucapkan kata ini sembarangan. Karena kata ini memiliki konsekuensi yang sangat berat. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, artinya mereka meninggalkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Meninggalkan Hubal. Hubal nama salah satu berhala. Hubal, Latta, Uzza, Manat. Itu semua harus mereka tinggalkan ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Makanya mereka itu tidak sembarangan. Mereka tidak sembarangan. Termasuk ketika orang memperturutkan hawa nafsunya, itu sejatinya dia itu telah mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hawa nafsu kita itu disebut sebagai Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidaklah engkau memperhatikan bahwa ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu artinya sama dengan dia telah melakukan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengetahui makna dari la ilaha illallah dan kita mengetahui apa rukun dari la ilaha illallah sehingga kita bisa menerapkan kalimat ini dengan penerapan yang sempurna sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah miftahul jannah. Apa arti miftah? Kunci. Miftahul jannah, kunci surga. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu seperti start kita. Ketika kita mengikuti satu pertandingan, maka registrasinya untuk kita bisa ikut ke pertandingan tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan kita jelaskan insyaallah bagaimana Muhammad Rasulullah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kemudian kita mengerjakan kebaikan, kita mengerjakan sholat, zakat, haji, sedekah, membantu orang lain, maka seluruh amalan baik kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah sedekah miliaran, dia sudah membangun panti jompo, membangun panti untuk anak yatim, membangun sekolah,
membantu fakir miskin, ya, kemudian dia membantu seluruh manusia, bahkan seluruh manusia dibantu, tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka seluruh amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia yakin dan menerapkan dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi perdebatan antara Rasulullah SAW dan Abu Jahal di hari wafatnya Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW yang sezaman dengan Rasulullah SAW ada 4. Ya, paman Rasul SAW yang sezaman dengan Rasul, yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW ada 4. Ada 4. Yang pertama siapa? Abu Talib. Kemudian siapa lagi? Abbas, Al-Abbas. Kemudian Hamzah. Hamzah ini sebaya dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza. Hamba dari Uzza. Uzza itu salah satu nama berhala yang ada di Mekah. Jadi ini 4 paman Rasul SAW yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Duanya kafir, duanya muslim. Duanya kafir, duanya muslim. Yang kafir siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Talib, walaupun Abu Talib, Masya Allah, bantuannya kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri dalam sejarah bahwa Abu Talib merupakan ayah kedua dari Rasulullah SAW. Setelah wafatnya ayahnya Rasulullah SAW yang melindungi Rasulullah, yang memberikan Rasulullah SAW tempat tinggal, kemudian memberikan makanan sehari-harinya, yaitu Abu Talib. Tapi sungguh sangat disayangkan bahwa beliau wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab dan Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Sedangkan Al-Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma wafat dalam keadaan Islam. Wafat dalam keadaan Islam. Jadi Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada Abu Talib. Sangat sayang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW merasa bahwa Abu Talib menyayangi Rasulullah SAW. Dari kecil Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sangat cinta dan sangat sayang kepada Abu Talib. Sehingga ketika Abu Talib dalam keadaan sakit dan hampir-hampir sakaratul maut, maka Rasulullah SAW mendekati Abu Talib seraya mengatakan, "Qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya dengan kalimat itu aku akan menolong engkau di hari kiamat. Engkau belum sholat, engkau belum melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan keyakinan yang sangat sempurna, maka niscaya aku akan menolongmu nanti dengan memberikan syafaat di hari kiamat. Maka di situ Abu Jahal, ya, yang berada juga di samping Abu Talib mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau, wahai Abu Talib, ingin meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah SAW. Dan maksud dari agama dari Abdul Muttalib adalah agama menyembah berhala, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Muttalib, ya, ketika itu digambarkan oleh Abu Jahal sebagai seorang tokoh yang menyembah berhala. Dan di sini
ternyata pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana usul, bagaimana cara kita berdakwah. Abu Jahal berdakwah, dia berdakwah, tapi dakwahnya Abu Jahal itu mengajak kepada kesyirikan. Dakwahnya Rasulullah SAW mengajak kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Jahal, dengan kepintaran Abu Jahal, dia menggunakan tidak mengatakan apakah engkau ingin meninggalkan Hubal, Latta, Uzza, Manat, tidak. Tapi Abu Jahal mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Kenapa? Karena Abu Thalib merupakan sosok anak yang sangat patuh kepada ayahnya. Jadi apa kata ayahnya? Dia nggak pernah membangkang perintah Abdul Muthalib. Makanya ketika disebut nama Abdul Muthalib, apakah engkau ingin meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Kata Abu Jahal, maka Abu Thalib tidak berani untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau tidak sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Secara zahirnya dari hadis tersebut, Abu Thalib itu merasa enggak enak untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Maka Rasulullah SAW tidak patah arang. Beliau mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, niscaya aku akan menjadi penolongmu nanti, akan menolongmu dengan kalimat ini di hari kiamat." Kata Abu Jahal, "Apakah engkau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Jadi debatnya itu terus. Jadi perdebatannya itu Rasul mengatakan katakan la ilaha illallah, sedangkan Abdul Muthalib Abu Jahal mengatakan bahwa jangan engkau tinggalkan agama Abdul Muthalib. Dan akhirnya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalimah la ilaha illallah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci surga. Dan para ulama kita mengatakan bahwa kunci tersebut ternyata tidak bisa membuka pintu surga kalau kunci itu tidak ada giginya, tidak ada geriginya. Oleh karena itu yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lainnya itu apa? Ada geriginya. Ya. Kita semua ada kunci. Ya, di kantong kita sekarang ini ada kunci. Kalau kita keluarkan kunci, kita ada kunci. Kunci mobil, kunci sepeda motor, kunci rumah, kita punya kunci. Tapi antara satu kunci dengan kunci yang lainnya itu kita tidak bisa membukanya. Bisa nggak kita buka kunci mobil orang lain? Kalau bisa, itu artinya punya insting sebagai pencuri. Karena pencuri dia punya ilmu, semua kunci bisa dia rekayasa. Ada geriginya. Yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lain adalah gerigi, ada geriginya. Jadi kalau misalnya kunci mobil, maka geriginya seperti ini. Kalau misalnya kunci sepeda motor, geriginya lain lagi. Dan para ulama mentamsilkan, mengibaratkan bahwa kunci surga itu tidak akan bisa kita buka kalau kita tidak ada giginya. Karena apa? Di masa sekarang ini, orientalis, musuh-musuh Islam, mengucapkan juga la ilaha illallah. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah itu hanya sekedar teori, hanya untuk kosong-kosong. Tidak ada angan-angan semata. Maka para ulama memberikan kepada kita syarat, memberikan kepada kita bahwa syarat-syarat mengucapkan la ilaha illallah ini itu diibaratkan sebagai gerigi kunci. Ya. Apakah itu? Para ulama menyebutnya ada sekitar 8 gerigi atau 8 syarat dari kita mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah ilmun. Apa itu ilmun? Mengetahui dengan sebenar-benarnya dari kalimah la ilaha illallah. Dan alhamdulillah
pada malam yang berbahagia ini kita sudah mengetahui dari makna la ilaha illallah. Apa arti makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ilmunya, alhamdulillah, dan kita sudah tahu maknanya, kita sudah tahu apa rukunnya. Ada rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu, menafikan seluruh sesembahan. Kemudian kita mengisbatkan, menetapkan hanya Allah semata yang patut kita sembah. Jadi syarat yang pertama atau gerigi yang pertama adalah al-ilm. Kita mengetahui kalimat la ilaha illallah ini dengan makna yang benar. Yang kedua adalah yakin. Apa arti yakin? Yakin. Kemarin saya ada berdiskusi dengan salah seorang teman bahwa alhamdulillah bahasa Indonesia itu banyak mengambil serapan dari bahasa Arab atau banyak menyerap dari bahasa Arab. Kalau misalnya dihitung secara persen itu sekitar 35% dari kalimat-kalimat Indonesia itu atau kata-kata Indonesia berasal dari bahasa Arab. Khususnya adalah istilah-istilah dalam agama. Istilah-istilah dalam agama itu banyak menyerap dari bahasa Arab. Al-ilmu itu sudah menjadi bahasa kita juga ilmu. Jadi syarat yang pertama adalah ilmu, mengetahui dengan sebenar-benarnya makna dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah yakin. Kita yakin dengan kalimat tersebut dan kita dengan kalimat tersebut tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau orang enggak yakin apa? Hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak menerjemahkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terjemahkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kuat dan keyakinan yang kokoh. Dan yang selanjutnya, gerigi yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah ikhlas. Apa arti ikhlas? Itu sudah jadi bahasa kita juga, ikhlas. Kita mengikhlaskan. Apa arti mengikhlaskan? Mengikhlaskan di sini artinya memurnikan kalimat ini dan kita gunakan kalimat ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhlas. Kemudian yang keempat adalah mahabbah. Apa arti mahabbah? Mahabbah artinya cinta. Mahabbah artinya cinta. Kita mencintai kalimat ini. Apa tanda kita mencintai kalimat ini? Hidup kita, nafas kita, gerak-gerik kita, jalannya kita, diamnya kita, bicaranya kita, itu semuanya berdasarkan landasan dari la ilaha illallah. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui la ilaha illallah itu, timbul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita senang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah gerigi atau syarat yang keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sidqu. Yang kelima adalah as-sidqu. Apa arti as-sidqu? Siddiq. Apa arti siddiq? Jujur. Bukan lip service. Bukan hanya sekedar ya udah ucapkan la ilaha illallah. Kenapa kamu mengucapkan la ilaha illallah? Karena orang kampung semua mengucapkan la ilaha illallah, saya juga mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang tua saya, ayah saya, ibu saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya juga mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ya udahlah. Tapi kalau misalnya orang yang jujur betul-betul mengucapkan la ilaha illallah kemudian menerjemahkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Yang selanjutnya adalah al-qabul. Al-qabul. Apa arti al-qabul? Al-qabul artinya adalah kita menerima kalimat ini. Menerima kalimat ini, tidak menolak kalimat ini. Makanya ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu artinya seluruh perintah-perintah dalam Islam ya, harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Khususnya adalah rukun-rukun Islam. Khususnya rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh
para sahabat, para tabi'in dan yang datang setelah mereka. Yang disepakati. Makanya dasar dari agama kita itu kan yang pertama adalah Al-Quran. Ya kan? Kita setuju dan kita sepakat bahwa kalau kita ingin merujuk, maka rujukan referensi utama kita adalah Al-Quran. Kemudian ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran secara gamblang, maka kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dan kalaupun misalnya dalam hadis itu juga ada satu hal yang belum kita dapati secara jelas, ada semua dalam hadis jelas, cuma mungkin kita tidak sampai ilmu untuk bisa mendalami hadis tersebut, maka ada yang namanya al-ijma'. Apa arti al-ijma'? Kesepakatan, konsensus ulama. Konsensus ulama, bukan konsensus orang awam. Jadi konsensus ulama, para ahli ilmu bersepakat, dan para orang-orang kaum muslimin, ulama-ulama Islam, ya, dari zaman para sahabat sampai zaman sekarang sepakat tentang hal itu, maka tidak wajib, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan hal tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan hal tersebut. Misalnya sholat, sepakat. Puasa di bulan Ramadan, sepakat. Menggunakan hijab, sepakat. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan dan menggunakan ayat ini dengan konteks yang salah, mereka mengatakan la ikrahat fid din. Apa arti la ikrahat fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. Itu konteksnya diletakkan dengan konteks yang salah. Ayatnya benar. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya benar. Berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tafsirannya itu tafsiran yang keliru. Mereka mengatakan, orang-orang liberal mengatakan, musuh-musuh Islam mengatakan, ya, tidak boleh memaksa saya. Kenapa? Saya mau sholat, silahkan saya. Saya mau puasa di bulan Ramadan, silahkan saja. Kalau misalnya saya nggak puasa juga ada masalah. Atau misalnya perempuan, jangan paksa saya menggunakan hijab. Jangan paksa saya menggunakan jilbab. Kenapa? La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dari segi agama. Itu adalah tafsiran yang keliru. Yang dimaksud dengan la ikraha fid din artinya tidak boleh bagi kita untuk memaksa pemeluk agama lain untuk menjadi pemeluk agama Islam. Dipaksa, tidak boleh. Kecuali dengan diskusi, kecuali dengan ilmu. Tidak boleh kita paksa. Tidak boleh kita paksa. Nggak boleh kita paksa, misalnya kita tonjolkan pistol, kamu harus masuk Islam. Ya, kalau kamu nggak masuk Islam, saya tembak kamu. Nggak boleh. Atau misalnya, kalau kamu tidak masuk Islam, ini sudah di tepi jurang nih, ya. Kalau kamu nggak masuk Islam nggak? Nggak mau. Kalau kamu nggak Islam, saya tolak kamu masuk ke jurang. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh memaksa, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan diskusi, dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kelembutan. Kita mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang frontal, kata-kata yang ekstrim, tidak boleh. Makanya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam, tidak boleh kita mengatakan, hei kafir. Tidak boleh. Kalau dalam konteks kita, konteks internal kita mengatakan mereka orang-orang kafir, iya. Tapi dalam bahasa kita berdakwah, tidak boleh kita kata, kafir, sini kafir. Ya, tolong bersihkan ini, tolong ambil itu, nggak boleh. Kalau kita tahu dia itu bukan orang Islam. Dalam konteks memanggil tidak boleh kita mengatakan, ya kafir. Tapi dalam konteks kita berbicara masalah pengajian internal kita boleh mengatakan mereka orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang menutup dirinya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Tapi kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita wajib menerima seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa ada pilih-pilih.
Makanya ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini bukan agama prasmanan. Ya. Kalau misalnya ini ada kuah belangong, di sini ada kemamah, di sini ada telur, di sini ada kemasin. Nggak boleh kita pilih-pilih, saya punya ini. Nggak. Islam itu yang rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya tidak boleh kita pilih-pilih. Yang namanya rukun, kewajiban tidak boleh kita pilih-pilih. Tapi kalau hal-hal yang sunnah, kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan maka tidak berdosa. Tapi yang wajib, yang disepakati oleh para ulama kita, yang ada referensi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak halal bagi kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Makanya boleh memaksa, boleh nggak memaksa? Misalnya, oh boleh memaksa. Apa dalilnya? Boleh kita memaksa orang sholat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika wahum abna' 10 sinin, ketika mereka itu berumur 10 tahun. Pertanyaannya, memukul itu paksaan atau enggak? Paksaan. Paksaan. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus tunduk dan kita menerima seluruh syariat yang telah Allah tetapkan kepada kaum muslimin dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa yang kita sebutkan gigi-giginya? Ilmu yang pertama, kemudian yang kedua apa? Masih ingat? Ilmu yang pertama, yang kedua apa? Yang bahasanya seperti bahasa kita, ikhlas. Kemudian apa lagi? Yakin. Kemudian apa lagi? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Al-qabul, menerima. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sidqu, jujur ya. Jadi as-sidqu, jujur. Sudah 6 yang kita sebutkan. 2 lagi. Yaitu apa? Al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya kita patuh. Tadi kita menerima. Setelah kita menerima, kita apa? Patuh. Taat. Sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'ah. Ya. Tidak ada yang namanya kita menawar-nawar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-muwalah, ya, al-muwalah wal mu'adah. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita wajib untuk loyal dengan kalimat ini. Loyal. Apa arti loyal? Ini harga mati. Kalimat ini adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kita loyal dengan kalimat ini, wal mu'adah, dan kita berlepas diri dari semua akidah selain akidah tauhid. Ada 8. Kalau kita sudah menerapkan ke-8 dari syarat-syarat ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah itu artinya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan metode yang benar. Tapi kalau kita kurang misalnya kita menerapkan cuma 5, maka kita mencoba untuk memperbaiki dan menyempurnakan sehingga bisa menjadi 8 syarat. Pelan-pelan. Karena agama ini, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk tadarruj. Tadarruj itu kita harus pelan-pelan, ya, setahap demi setahap. Tidak bisa kita langsung terus bisa mengamalkan ke-8-8-nya, tapi pelan-pelan. Dan kunci yang pertama adalah ilmu. Kalau ilmu sudah kita pelajari, ilmu tauhid sudah kita pelajari, maka syarat yang kedua, ketiga, keempat, kelima,
ke-6, ke-7 sampai ke-8 itu insya Allah akan mudah. Tapi kalau syarat yang pertama tidak kita lakukan, maka bagaimana bisa datang yakin? Bagaimana bisa datang ikhlas? Bagaimana bisa datang kejujuran? Bagaimana bisa datang menerima? Bagaimana bisa taat dan patuh? Dan bagaimana bisa kita loyal dengan kalimat ini? Jadi kunci yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan metode yang benar dan metode yang sesuai dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menerapkan hal ini, maka alhamdulillah kita sudah mencapai cabang iman yang paling tinggi. Dan ini adalah proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Sangat rumit. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang ringan, la ilaha illallah. Berapa detik? La ilaha illallah. Tapi tidak semua dari kita bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kita. Tidak semua. Tidak semua dari kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ini di akhir hayat kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang berhasil mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perjalanan hidupnya, perkataan akhirnya ketika menjelang kematiannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia termasuk penghuni surga. Termasuk penghuni surga. Janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan. Makanya dalam majelis ilmu yang mulia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa para malaikat hadir di sini. Walaupun kita tidak bisa melihat para malaikat, kita yakin malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu di masjid A, di masjid B, di masjid C. Ketika ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar dengan referensi yang benar, maka insya Allah para malaikat akan hadir di majelis-majelis ilmu. Dan kita yakin bahwa malaikat ada yang berhadir di sini di majelis ilmu ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh yang hadir di majelis ini beserta keluarga kita, pasangan-pasangan hidup kita, keturunan kita, anak kita, cucu kita, tetangga-tetangga kita, kedua orang tua kita, semuanya mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa kita untuk bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.